duduk jika sholat fardu menghadap ke kiblat. Kalau ternyata tidak bisa karena kendaraannya tidak mengarah ke kiblat dan kita tidak bisa menghadap ke kiblat dan tidak memungkinkan, susah, maka cukup Anda kemana saja. Cuman bedanya kalau sholat fardu harus diganti lagi, tadi sudah jelaskan. Tapi kalau sholat sunnah bebas. Sholat sunnah itu kiblatnya adalah arah kendaraan. Maka kalau Anda diberi oleh Allah kemudian bisa naik angkot, maka kalau tidak mau sholat kelewatan, apalagi punya mobil, sholat di atas kendaraan cukup duduk, yang penting punya air wudhu. Seorang wanita ibu-ibu dengan baju muslimahnya sudah cukup, yang penting kaki juga tutup dengan kaos kakinya sampai di sini. Sholat Allahu Akbar biasa. Untuk sandal mohon dilepas, diinjek bukan dikenakan. Kenapa? Kalau dikenakan khawatir di sini ada najisnya. Kalau ada najis berarti dia membawa najis, khawatir. Cuman kita tidak ragu, nggak boleh was-was juga, nggak najis insya Allah. Mana ini yakin nggak najis juga. Cuma khawatir itu mending dilepas dan diinjek saja. Kalau diinjek berarti kita tidak membawa najis, ya. Diinjek. Termasuk kalau kita sholat jenazah di kuburan, karena kuburan tempat digalian ada galian-galian itu berarti kan mungkin ada bekas-bekas darah atau najis daripada bangkai manusia. Jasad manusia tidak najis, tapi darahnya kan najis. Khawatir, maka kalau sholat jenazah di kuburan diinjek sandalnya, bukan dipakai. Kalau dipakai membawa najis, diinjek. Setelah diinjek selesai. Di atas kendaraan Allahu Akbar, sholat paling enak. Terawih di atas kendaraan 30 menit sudah 20 rakaat. Masya Allah. Barangkali Anda termasuk ini mumpung Ramadan, mungkin Anda lagi mudik, jangan sampai Anda ketinggalan sholat tarawih. Anda mudik, yang penting sholat isyaknya mampir di mobil, di mana rest area, sholat isya lanjutkan di perjalanan. Sholat yang imamnya, sopirnya jadi imam, Allahu Akbar, kabiro, alhamdulillah, katsiro, bismillah, sah. Karena ini dibutuhkan, kalau Anda nabrak nanti. Atau imamnya di sebelahnya, sholat Allah. Nah, rukuknya begini, Allah Akbar, sami Allah liman hamidah. Sujudnya tidak harus ini nempel di jok depan, kalau bisa sih oke. Tidak, yang penting sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Kalau rukuk begini maka sujudnya begini, selesai Allah Akbar seperti biasa, langsung at-tahiyat, assalamualaikum, selesai. Tempatnya ini kalau di mobil. Kalau di luar mohon maaf, Anda jangan ragu ini adalah karena ketidakmengertian, was-was karena kebodohan. Anda sholat di mana saja asalkan di milik umum, bukan milik pribadi. Kalau milik orang harus minta izin. Sholat di halamannya orang, ya minta izin dong, Pak mau sholat, minta izin. Tapi kalau di jalan, di tempat-tempat umum kayak di padang Arafah, di padang pasir, itu milik umum. Sholat di mana saja, yang penting tidak ada najisnya. Dan najis itu jelas, kencing, buang air besar, buang air besar, darah, muntahan. Selagi tidak ada itu, 7 najis, nggak usah mikir najis. Yang bikin, kalau mikir najis menunjukkan kebodohannya. Coba, ini suci atau tidak pertanyaannya? Suci, ya. Semuanya di semesta itu aslinya suci. Yakin atau tidak? Yakin. Tidak akan berubah menjadi najis kecuali dengan yakin. Contohnya apa? Ada orang kencing di sini kelihatan airnya basah, baru kita bilang najis. Di jalan nggak usah pikir, suci semuanya. Maka di padang pasir kadang, sehingga kalau kita sholat di perjalanan ada orang ngasih sajadah, biarpun kita di tanah jangan dikasih sajadah. Khawatir sholat kita harus dengan sajadah, biar orang tahu kalau sholat di atas tanah pun sah, dengan jidat setelah itu berlumpur sah, tanah bukan najis. Di mana saja sholat, di lantai mana saja, aduh lantainya kayak najis, siapa bilang najis? Memang ada orang pup di sini, masuk rumahnya orang ketakutan ini najis. Kamu ngejek, memang orang di sini kencingnya berceceran di sini. Anda ini harus pakai perasaan dong. Kebodohan itu memang merepotkan. Makanya orang was-was itu karena bodoh. Najis, wah ini ngejek orang, tersinggung yang punya rumah. Memangnya saya kencing di sini, bilang ngomong gitu nanti. Ini suci, gitu loh. Makanya orang was-was harus begituin. Enggak ada, ini suci semua. Mau di mana saja, kan belum dipel. Ya, nggak usah pel-pelan. Bumi Allah aslinya semuanya adalah suci. Najis hanya 7 saja, nggak usah. Baik, sholat di mana saja, selesai. Masya Allah. Ya ada mudah, nggak pakai sajadah, di rumah nggak pakai sajadah, sah. Di rumah, di belakang dapur sah semuanya. Yang penting tidak kelihatan orang kencing di situ, kotoran binatang di situ, tidak ada bangkai di situ, tidak ada orang muntah di situ, selesai.
tidak ada darah tertumpahkan di situ, selesai. Masya Allah. Lumpur Terima suci, kasih. oli makan di Masya bengkel, sholatnya di bengkel penuh dengan oli, bagus, malaikat senang nih, hebat banget nih orang pengen masuk surga, jidatnya kena oli, oli tidak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, uridu soal, apabila kita sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan umum lalu tiba waktu salat, apakah kita harus melaksanakan salat, dan apabila harus kemanakah arah kiblatnya? Sekian Ustaz, mohon penjelasannya. Pertama, beliau ingin menegaskan dulu antara pentingnya salat dengan keadaan iman. Jadi salat itu sangat penting. Saya ulang, salat itu sangat penting. Bahkan dari beberapa keterangan Al-Quran termasuk hadis Nabi SAW, salat seringkali disebut dengan iman. Misalnya Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah di ayat ke-143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan yang dimaksud iman di sini salat, ya. Jadi salat disebut dengan iman. Maka kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, maka orang-orang yang meninggalkan salat itu seakan enggak punya nilai dalam Islam. Tidak ada nilainya dalam Islam. Jadi mengaku muslim tapi enggak salat, itu enggak diberi nilai. Enggak ada harganya gitu, enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan imannya dipertanyakan, kemana imannya? Kalau dia betul-betul beriman, maka iman akan dibuktikan dengan ibadah. Karena itu seringkali iman dalam Al-Quran disandingkan dengan ibadah setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman kemudian salat. Maka orang-orang yang beriman tapi enggak salat dipertanyakan keadaan imannya. Baik, kemudian juga orang-orang yang mengabaikan salat sering dicela kemudian oleh Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan tafsiran di sini. Apa di antara tafsirnya? Sahun di sini bukan berarti sekedar riya pada ayat setelahnya, tapi orang-orang yang mengabaikan salat. Ya, mengabaikan salat. Mengabaikan di sini ada yang bermalas-malasan, ada yang sengaja menunda, ada yang sengaja meninggalkan. Maka ini dipertanyakan, celaka kata Allah, sudah beriman tapi masih kemudian mengabaikan salat. Ya, ini bagian-bagian yang sangat penting, bagian yang pertama. Maka berbahagialah ketika ada teman-teman, terutama yang bertanya seperti ini. Ini menunjukkan kadar keimanan masih melekat dalam jiwanya. Masya Allah, belum tiba waktu sholat sudah bertanya. Belum tentu ada di kendaraan, sudah nanya. Ini menunjukkan ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwanya. Karena itu beliau tadi menyampaikan, biasakan hati kita itu terkait dengan tempat sholat. Qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ya, hatinya lekat dengan masjid. Masjid di sini yang dimaksudkan bukan perkara tempatnya, karena belum tentu dalam setiap kita sholat bisa di masjid. Artinya apa? Bangun keinginan kita yang sangat kuat dalam jiwa kita sehingga terpatri hati kita selalu dengan keadaan senang menunaikan sholat. Ya, bukan karena tempatnya, tapi maksudnya keadaan ibadah dalam masjidnya. Maka jangan lupakan, walaupun sedang berada di luar masjid, entah itu dalam suasana di kantor, di rumah, keadaan yang sangat terdesak, tidak terdesak, maka orang beriman itu walaupun tidak sedang di masjid, maka tetap hatinya lekat dengan ibadah-ibadah khususnya sholat. Maka dalam konteks pertanyaan tadi, beliau urutkan dulu, ada skala prioritas. Kalau memungkinkan berjamaah, tidak sedang di kendaraan, maka yang pertama berjamaah. Ya, lakukan berjamaah dengan dalil salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada yang sendirian dengan 27 derajat. Maka di hadis Muslim itu baru masuk masjidnya saja itu sudah mendapatkan 25 pahala. Satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun sampai dengan ujungnya. Jadi kalau bisa berjamaah, berjamaah. Kalau tak bisa di masjid, di kantor, berjamaah di kantor. Walaupun dengan teman, misalnya satu orang, syaratnya kan 2 orang. Kalau nggak bisa kemudian keluar rumah karena keadaan tertentu, jamaah di rumah. Ya, ibu pun demikian, Bu. Kalau nggak bisa ke masjid, misalnya keadaan tertentu, ibu kan ada anak, ada asisten rumah tangga. Jangan sholat sendirian. Ini kadang-kadang kamar ada 8, sholat masing-masing di tempat yang sama-sama. Kenapa tidak kemudian berjamaah di satu tempat? Kan pahalanya lebih banyak. Ya, nah kalau tidak memungkinkan itu karena seperti keadaan di kendaraan tadi, muwasalah amma di kendaraan umum, maka perhatikan sifatnya kata beliau. Jika memungkinkan mengetahui arah kiblat, maka kemudian Anda pastikan dulu arah kiblatnya, menghadap dalam takbirnya ke arah kiblatnya, selanjutnya diteruskan sesuai dengan arah kendaraannya. Jika ini memungkinkan dilakukan, seperti naik pesawat misalnya kan, ingin ke Mesir atau menunaikan umrah atau haji, kan di layar itu Isya di monitor kan suka ada petunjuk-petunjuknya. Ini arah kiblatnya kesekian ya. Jika ada memungkinkan Anda bisa menghadap, Anda menghadap dulu seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap ke arah kiblatnya dulu, kemudian meneruskan salatnya sesuai dengan arah kendaraannya. Jika memungkinkan. Jika tidak tahu sama sekali, maka Anda bisa menunaikan salat ya sesuai dengan arah kendaraannya, maka berlakulah di sini kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-115 paling kiri di pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Unzur ila diqqati ayatil Qur'anil Karim. Fathamma wajhullah. Wajhullah. Jadi Allah yang kemudian mengarahkan kita, bukan kitanya kemudian yang kesulitan untuk menemukannya. Di kemanapun Anda menghadap, ya menghadap saat tidak tahu kemudian timur dengan barat, mana kiblatnya, maka menghadaplah dan di
disitulah kemudian Allah yang akan mengarahkan kita pada jalan-jalan yang benar, dan insya Allah dengan ayat ini salatnya sah benar dan tidak perlu mengulang kemudian dalam konteks waktu yang lain. Jika ada yang kemudian bisa mendapati tempat di tujuan dan masih ada bagian dari salatnya, dan kalau di perjalanannya sulit, misal di motor tadi ya, di motor ada, misalnya sedang di bis, ada di kereta, sulit, macet dan sebagainya, mau salat juga penuh, sedangkan Anda masih bisa sampai di tujuan, ada bagian waktu salat, misalnya 15 menit, 10 menit, 20 menit, maka silahkan niatkan takhir, diakhirkan salatnya, maka saat sampai Anda salat. Tapi kalau ada kondisi darurat sama sekali, misalnya sampai di sana waktu salat sudah hilang, maka kerjakan di kendaraan jika memungkinkan. Jika tidak, dalam keadaan berdiri, berdesakan, sulit, maka niatkan takhir sesampainya di situ, baru kemudian Anda salat. Dalam asbab darurat. Di kaidah usul fiqih, kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdhurat.